istimewa kami nyatakan secara resmi dibuka. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah diberikan oleh Bapak Ibu Kabid Bu Irma program Jabar DPD Pak Wira ini. Trip Jabar istimewa ini adalah kita mulai start di bulan Mei sampai Desember. Kita akan melakukan trip dan dibagi dua, wilayah Jabar 1 dan Jabar 2. Jabar 1 kami pakai untuk Bandung sampai ke Kuningan, perbatasan Jawa Tengah. Jabar 2 Subang sampai ke Sukabumi, Bogor dan sebagainya. Nanti kita akan rent semua dengan pengurus. Trip Jabar ini bukan untuk Pak Wira saja, tapi untuk global. Silakan teman-teman dan asosiasi lain mau gabung, silakan. Mulai Mei kita akan poskan dari Subang, Purwakarta, Cikampek, titik poin di Purwakarta. Dari Jabar 1 mulai di Bandung sampai ke Kuningan, kita akan kelola semua seller akan berkunjung ke titik poin Purwakarta dan seterusnya ke Jabar 2. Dan kita akan kasih tahu nanti poin-poin mana saja yang kita akan kunjungi di sana selama sampai ke bulan Desember. Dan kita tidak nginap, not garis bawahi, kita tidak nginap, kita bisa pulang pergi, bisa one day, dan kos kita akan rendah untuk bisa pulang pergi. Karena banyak permintaan ke Pak Wira sendiri, banyak TP-TP yang baru, sela-sela yang baru yang perlu kita bantu untuk menaikkan kondisi ekonomi di Jabar ini yang kita sudah mengetahui kondisi seperti ini. Jadi Pak Wira membantu pemerintah juga, membantu seller juga, membantu semua bagaimana kita tetap eksis di dunia pariwisata. Sekian, Abah izin. Iya, terima kasih Pak Beni Iskandar, Ketua DPD Pak Wira Jawa Barat. Ya, sekarang kita langsung ikuti aja. Barangkali nanti di antara teman-teman juga ada yang mau bertanya, silakan ya. Yang mau bertanya silakan boleh. Dan mungkin pertanyaan semuanya sebetulnya sama ya. Jadi sehubungan dengan aktivitas pariwisata sekarang khususnya di Jawa Barat sedang turun dikarenakan banyak hal. Di antaranya adalah kebijakan dari pemerintah pusat, juga adanya isu-isu larang-larang dan sebagainya. Dan sudah banyak sekali beberapa dari asosiasi yang menghadap langsung ke Ketua DPRD Jawa Barat, yaitu Bapak Buki Wikago atau Buki Wibawa, dan sudah disampaikan hasilnya bagaimana dan bagaimana. Dan kita sebetulnya tinggal menunggu saja apa yang akan terjadi setelah adanya audiensi dari para ketua asosiasi yang langsung ke DPRD. Dan pada hari ini sudah ada banyak sekali para pelaku pariwisata dari berbagai unsur, mulai dari oleh-oleh, kemudian travel agent, perhotelan, kemudian restoran, objek wisata, dan juga pelakunya yaitu dari HPI. Dan mudah-mudahan dengan jawaban-jawaban mereka nanti, mudah-mudahan yang mau merekam tolong, karena ini juga penting sekali, bisa nanti kita sampaikan untuk ke pemangku kebijakan ya, supaya mereka juga mengerti bahwa kami dari industri pariwisata sekarang sepertinya sedang sakit ya. Jadi banyak sekali teman-teman kita dari perhotelan maupun dari restoran dan lain-lain yang di PHK dikarenakan banyaknya kebijakan yang tidak pro rakyat ya sekarang ini. Oke, mungkin saya dari pertama dulu, dari ujung, dari pusat oleh-oleh. Seperti kita ketahui semua bahwa oleh-oleh salah satu unsur yang memang sangat ditunggu-tunggu untuk dikunjungi oleh para wisatawan. Karena bagaimanapun juga seorang wisatawan akan berkunjung ke suatu daerah, pasti pulangnya ingin membawa buah tangan sebagai kenang-kenangan untuk keluarga di rumah. Dan salah satu pusat oleh-oleh yang sangat terkenal di daerah Cibaduyut dan selalu dikunjungi oleh bis-bis dari Jawa Tengah, Jawa Timur dan lain-lain dengan jumlah yang sangat besar, sekarang sudah hadir di sini. Dan saya ingin bertanya yang diwakili oleh Kang Matenggo. Siapa yang tidak kenal Kang Matenggo? Insya Allah semuanya pada kenal ya. Oke,
tenggo ya, masih ingat dulu waktu di Pangandaran ya, disuruh turun, disuruh terjun di Citumang malah nyorosot ke handap, jadi badannya ruksak ya. Oke. Ya sebentar, yang ngobrol jangan terlalu keras ya, punten, karena suaranya lebih keras yang ngobrol daripada saya. Ya, pertanyaannya untuk Kama Tenggo, ya, gambaran usahanya ya, usaha kondisi sekarang ini, bagaimana kondisi sekarang ini di Geruti sebagai pusat oleh-oleh yang biasanya selalu banyak sekali yang belanja di sana. Tetapi dengan adanya ekonomi yang sekarang sedang sedikit agak ya begitulah, kemudian adanya kebijakan-kebijakan, adanya peraturan perampingan anggaran dan sebagainya. Nah, sampai saat ini mungkin perbandingan dengan sebelumnya itu kira-kira bagaimana menurut Kama selaku orang yang setiap hari melihat jumlah wisatawan yang datang ke Geruti? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wira, jawaban istimewa ya. Baik, terima kasih Pak Hasan atas pertanyaannya juga rekan-rekan. Memang ini untuk di bulan mulai sebelum Lebaran ya, sebelum Lebaran sampai saat ini memang itu drastis turun ya untuk kunjungan. Karena kan di Cibaduyut khususnya itu kan luar daerah, terutama untuk Jawa Timur, Jawa Tengah, terus juga Jogja dan daerah Pantura ya, itu memang pangsa pasarnya yang paling besar. Apalagi di saat sekarang ini dengan ada kebijakan yang disampaikan oleh Pak KDM, itu kan berimbasnya cukup besar. Efek domino yang diterima itu oleh pusat oleh-oleh cukup besar sekali ya. Dari biasanya 80-90% masuk, sekarang paling 30-40%, 50% itu sudah bagus untuk kunjungannya ya. Kunjungannya itu pun yang di luar Jawa Tengah ya, di luar Jawa Tengah. Kemarin baru masuk dari Malang. Itu aja sedikit, banyak efek dominonya cukup tinggi ya untuk wisatanya ya, wisata belanja, terutama yang di pusat oleh-oleh. Dan banyak juga keluhan-keluhan dari UMKM yang di seputaran Geruti, mulai dari patung sepatu sampai dengan TPRI itu merasakan dampaknya, itu merasakan banget ya. Biasanya cukup tinggi kunjungan, sekarang sedikit kunjungannya, tidak seperti dulu sebelum ada kebijakan ini. Kalau dulu ada kebijakan ini kan cukup ramai ini, kunjungan juga cukup banyak. Biasanya di bulan April ini sampai dengan Mei itu udah full biasanya full kunjungan itu, kunjungan ya, baik yang inap di hotel, baik tempat wisata yang lain, dan untuk transit belanjanya memang di Cibaduyut pasti full. Sekarang mah baru-baru nggak ada macet-macetnya karena mana? Iya. Jadi dampaknya terasa sekali sekarang. Tidak ada macet sekarang, biasanya kan macet tuh. Tidak apa di dompet ya? Tidak. Jadi untuk kunjungan yang pusat wisata belanja memang cukup berdampak sekali. Karena kita memang pasar-pasarnya adalah Jawa Barat ya, Jogja, Jawa Tengah, Pantura, Solo Raya itu. Iya. Dan mereka juga kemarin baru ketemu saya sama orang puja wisata. Dia memang kalau sudah kontrak selesai ya, kalau memang kontraknya juga betul. Memang dilarang oleh puja wisata. Itu kenapa berangkat? Ya kalau sampai mau ganti Trans Studio 20 juta, ya silakan, saya akan alihkan ke Malang atau ke Jogja. Tapi kan mereka tidak berani untuk mengganti dana yang sudah masuk ke Trans Studio, itu kan sekitar 20 juta. Iya. Nah, akhirnya dilepas. Tapi juga tadi ada juga yang dari Pekalongan yang masuk juga. Saya sampaikan ke ownernya, ini saya posting gimana, bisa nggak? Saya takutnya nanti nembek ya. Kalau saya posting boleh nggak ini yang Pekalongan? Karena kan Pekalongan sampai dulu ketua puja wisata dulunya kan. Sekarang sudah turun nih. Oh boleh nggak? Ya udah saya posting. Ya mudah-mudahan dengan diposting itu mereka yang lainnya ada dampaknya ya, positifnya betul. gitu loh. Bahwa untuk memboikot ke sini itu bukan tidak boleh, boleh saja. Tapi kalau orang sudah punya kontrak itu harus dijalankan. Betul. Itu aja sih. Memang cukup tinggi efek dominonya. Jelas ya, dampaknya jelas ya. Banget. Iya. Oke. Mungkin bukan karena setelah Lebaran ya, tapi memang dampaknya memang akibat dari isu-isu juga sebetulnya
ya. Oke, itu pandangan dari pusat oleh-oleh. Sekarang kita dengar pandangan dari travel agent, salah satunya diwakili oleh Tina. Pertanyaannya sama ya, kira-kira gambaran usahanya, kondisi usaha sekarang ini untuk travel agent gimana? Kan apalagi bagi orang-orang yang main di anak-anak sekolah dan sebagainya itu sangat berdampak ya. Padahal sebenarnya masih ada apa namanya solusi lain yang bisa dilakukan. Kira-kira bagaimana? Iya, terima kasih buat saudara MC. Saya mewakili travel agent. Mana travel agent? Acungkan tangannya. Mana yang travel agent? Saya mewakili suara Anda. Kita travel agent untuk saat ini menjerit. Bener nggak? Coba sama ingin dengar menjeritnya gimana jeritannya? Menjerit. Nah, Itu mau jeritan malam hari. menjerit segalanya karena saya termasuk ya semuanya ya. Iya. Gini, kami dari travel agent mungkin mewakili saya sebagai Ine Tour and Travel ya. Bukan sebagai pengurus Pawira tapi sebagai Ine Tour and Travel yang selama ini sudah melanglang buana bergelut di bidang tour and travel. Mungkin ini saya sebut COVID kedua ya, karena tidak bisa usaha. Kalau misalkan masalah apa pemangkasan anggaran, pelarangan studi tour segala macam, itu mungkin saya saya jadikan satu yang artian ini masalah COVID kedua. Kenapa bisa disebutkan COVID kedua? Ya hampir sama. Tetiasa usaha mencik sunda nama. Tapi ada juga mungkin kita sebagai seorang yang beragama ya, kena dari rezeki mah senanti manawe, tapi kan kedah diikhtiaran. Betul. Ya, salah satunya ikhtiar travel agent itu ya ini kita berbicara, berpublikasi, teman-teman datang ke sini. Ini salah satu ikhtiar mungkin dari vendor juga semua. Tadi digawangi oleh DPD Jabar, mari kita bersatu bikin trip apa segala macam, itu salah satu bentuk ikhtiar. Nah, program ini yang nanti mungkin Pak Benny sampaikan mungkin bisa salah satu jadi jembatan, salah satu jadi sektor usaha kita. Nah, mungkin untuk yang biasa main keluar ya Pak Mat mungkin lebih hafal di luar seperti apa. Memang tidak ada larangan untuk di luar, kan ini baru imbauan ya, tetapi berdampaknya ke semua gitu. Jadi kita itu sebenarnya sekolah itu bukan tidak berani gitu, sebenarnya berani saja karena kita yang sekolah yang punya uang, punya anggaran segala macam. Tetapi dengan ada aturan, ada SOP-nya sekarang seperti ini, nah itu mungkin yang perlu kita kita kaji ya. Saya agak sampai bingung.
Ahadiah. Ya, pertanyaan sama seperti yang sebelumnya, ya, yaitu gambaran usahanya, ya, kondisi sekarang ini dengan adanya isu-isu dan pengetatan anggaran dan lain-lain, ya, yang biasanya setelah Lebaran itu kita masih biasanya kita kalau setelah Lebaran itu jarang ada di rumah, ya, biasanya jarang ada di rumah. Oh, kukurilingan terus sampai lupa rumah kita di mana, ya, biasanya begitu kalau setelah Lebaran. Tapi sekarang boro-boro, ya, tapi alhamdulillah MC masih banyak jobnya, ya, jadi masih terbantu. Ya, silakan Kang Koswara, pandangannya tentang kondisi atau gambaran kondisi saat ini khususnya untuk perhotelan. Baik, terima kasih Bapak Asad, MC kondang di pariwisata. Alhamdulillah. Terima kasih. Rekening nanti dikirim. Bagi Pak Asad mungkin untuk kondisi sekarang nggak terasa, ya. Sama saja. Dia MC itu sehari bisa 3 kali, pagi, siang, sore itu dia jalan terus. Cloning meren, MC ninggalin saya. Baik, terima kasih. Salam kenal, nama saya Koswara, mewakili dari perhotelan, dan saya sekarang berdinas di Ahadiah Hotel. Jujur Pak Asad, untuk kondisi sekarang ini bagi hotel itu lagi tidak baik-baik saja Pak Asad. Iya. Bagi hotel, ya. Sementara ini kemarin aja kita kan kondisi Ramadan biasanya hotel itu low, ya. Sementara pengeluaran itu sangat banyak bagi kami pengelola hotel itu. Iya. Pemasukan sedikit tapi pengeluaran banyak. Betul. Ditambah lagi sekarang kondisi kebijakan maaf yang kurang begitu pas buat kami. Ya alhamdulillah kami lagi menjerit-jerit kalau kata Ibu Ina. Ceritanya gimana coba? Hanya Ibu Ina yang tahu. Oh, Ibu Ina, iya. Gitu. Jadi jujur aja untuk okupansi hotel di Bandung Raya ini yang biasanya weekend di Bandung nih cukup lumayan bagus, sekarang paling top up-nya aja di paling 15% itu udah bagus. Gitu ya. Kondisi hotel kami yang saya pegang aja Ahadiah sekarang kalau untuk April sih alhamdulillah achieve, ya. Tapi Mei, Juni dan sebagainya saya masih harus perjuangan. Begitu pula rekan-rekan hotel-hotel yang di Bandung, Pak. Sekarang lagi sepi. Bahkan ada katanya informasi ada karyawan hotel yang udah online. Iya. Sudah banyak yang di PHK, betul. Betul. Nah itu bagi kami itu sangat miris sekali dan mudah-mudahan kondisi sekarang ini tidak berlanjut panjang. Iya. Jangan sampai kata Bu ini COVID kedua, enggak. Jangan sampai, ya. Nah, kalau bisa COVID ketiga aja, ya. Biarin aja itu. Jadi insya Allah mudah-mudahan ini hanya untuk sementara. Kita berdoa dan berusaha insya Allah. Iya. Mudah-mudahan kita cepat bangkit lagi. Kita aja barangkali. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Itu pandangan untuk bidang perhotelan. Jadi teman-teman juga sudah tahu, ya. Barangkali karena kondisi seperti ini mungkin harga kamar juga nanti bisa sampai 50%, ya, dikasih untuk para travel agent, ya. Mudah-mudahan. Kan daripada kosong, betul nggak? Ya. Karena kan biaya listrik, biaya air dan sebagainya kan lumayan. Kan nggak mungkin hotel karena sekarang lagi kondisi gini tuh listriknya dimatiin, kan? Tambah orang akan ada yang mau datang ke situ. Ya. Oke. Setelah dari hotel kita mampir dulu ke restoran, ya, dan restoran di dalam kota dulu, ya, karena restoran di Bandung ini ada dalam kota dan luar kota, maksudnya di sekitaran Lembang. Beda situasi dan kondisinya apakah sama atau enggak? Biasanya di dalam kota dulu. Nah, seperti Mami Imas ini mewakili dari Kedai Kemangi, biasanya Malaysia yang paling banyak, ya, Malaysia, Brunei, Singapura, ya. Dan bagi teman-teman mungkin sudah tidak asing lagi yang namanya Mami Imas ini, ya, di Kedai Kemangi. Walaupun kondisi sekarang seperti ini, tapi Mami Imas masih bisa buka cabang baru, ya, di Padang. Luar biasa. Itu menandakan bahwa waktu itu usahanya memang lagi maju-maju, ya. Cuma ya kemarin sih saya lihat di rekening saya dimutasi belum masuk sih, ya. Nah, mungkin nanti. Ya gimana nih Mami Imas tentang kondisi khususnya untuk Kedai Kemangi yang biasanya kan tamunya banyak-banyak terus, ya, dengan ayam jerebunya. Nah, setelah Lebaran lah sekarang atau sebelum juga, ya, ya, gimana kondisinya sih, kan? Masih berasa. Alhamdulillah mungkin kita kan Malaysia ya yang datangnya. Iya. Untuk minggu-minggu ini udah pada masuk. Udah masuk lagi. Udah masuk lagi, udah mau
30%. Betul. Cuman kalau misalkan buat lokal, mungkin dari Sumatera yang udah pada masuk, sama Jogja udah ada yang masuk juga. Terus sekarang yang itu kebanyakan nasi bok, Pak. Nasi bok. Kita kirim ajabar gitu. Yang dari Jogja ada Pak Travel juga, bawa anak sekolah juga, nasi bok. Tapi untuk yang datang ke resto paling ada cuma 7 travel minggu ini. Iya. Yang biasanya berapa travel? Kadang kalau lagi rame-ramenya bisa 30 lah sama yang Malaysia. 3 bulan travel rata-rata. Mobil kecil, kalau Iya. HIS, Innova. Ya nggak apa-apa, lumayan kan, sedikit demi sedikit lama-lama kan jadi gunung ya. Sama lah semua juga kalau untuk lokalnya memang semua. Ya lagi slow ya. Perbandingan antara yang Pasar Baru dengan yang Padang gimana? Itu mah sama aja. Kalau kita Sama aja. kan dua kali makan, bisa makan kalau di Padang, bisa makan siang di Pasar Baru. Karena Pasar Baru kan kalau buat Malaysia itu kunjungan wajib Iya. buat Malaysia. Ya jadi berarti masih agak lumayan sedikit ya. Ya. Karena pangsa pasarnya. Oke, terima kasih Mami Imas. Ya jadi teman-teman, ternyata tidak semua resto juga yang down, tapi juga masih ada yang ya lumayan 7 tamu atau berapa, walaupun dengan nasi box dikirim, yang penting kan cuan titik akhirnya. Nah ternyata dari Malaysia, Singapura, Brunei mereka kan tidak terpengaruh dengan yang namanya kebijakan yang ada di Indonesia. Jadi sekarang yang dari travel agent, teman-teman semua silakan cari pangsa pasar yang baru, khususnya Malaysia, Singapura, Brunei, dan sekarang Vietnam juga ya. Sekarang sudah mulai ramai ke Indonesia. Nah alhamdulillah saya juga Malaysia ada 2 grup ya di bulan Mei. Kemudian ada juga beberapa grup dari Kalimantan, dari Makassar, dari ini udah masih lumayan karena ya kebetulan saya tidak main di anak sekolah ya, tidak main di anak sekolah karena saya sudah bukan anak sekolah lagi gitu. Jadi nggak main di sana, mainnya di tempat yang orang gede aja. Ya, ya dari restoran di dalam kota Bandung. Nah kalau di sekitar Lembang apa berpengaruh enggak? Gitu ya? Apakah berpengaruh atau enggak dengan adanya isu-isu? Kalau dibilang kebijakan sebetulnya ini bukan belum menjadi kebijakan ya, karena ini adalah lanjutan dari surat edaran penjabat gubernur ya. Karena biasanya menurut peraturan nomor 28 kalau penjabat gubernur memberikan satu surat edaran dan dilanjutkan oleh gubernur terpilih, kalau gubernur terpilih itu mengambil surat edaran itu baru sah. Tapi kalau tidak mengambil dengan dengan dia mengambil mengulang dengan surat terbaru walaupun dari yang lama, itu baru sah. Kalau ini sebetulnya belum sah ya, cuma karena aktif aja di sosial media dan orang-orang semua sudah sangat terpengaruh dengan itu. Nah untuk daerah Lembang kira-kira ya, karena Sindang Reret. Saya tuh Pak, setiap tamu kalau ke Lembang, Sindang Reret itu wajib. Jadi saya selalu makan di situ ya, ke Bu Tuti. Nah di situ dan semua tamu saya selalu puas. Tidak pernah nggak ada yang nggak puas ya kalau di Sindang Reret. Mudah-mudahan servisnya bisa terus dipertahankan. Nah dengan adanya masalah ini Pak, kira-kira kondisi Sindang Reret atau ya teman-teman yang sekitarnya di daerah Lembang, karena kan setiap orang yang wisata ke Lembang minimal makannya pasti kan di Lembang makan siang, nggak mungkin makan siangnya di Bandung balik lagi ke Lembang kan, pasti mereka cari di Lembang. Sekarang kondisinya gimana Pak? Ya khususnya yang Sindang Reret dulu. Silakan. Oh maaf, nama Bapak kalau dikenalkan tadi belum banyak yang kenal juga, barangkali ada teman-teman yang mau makan di Sindang Reret, silakan namanya untuk diingat dan ditulis nomor HP-nya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak. Nama saya Eri, saya dari korporat Sindang Reret Group. Kebetulan untuk Sindang Reret Lembang khususnya dari Januari sampai Maret itu setelah direkap hampir 4.500 orang yang tidak balik lagi ke Sindang Reret Lembang. Tidak balik lagi. Oh mungkin mereka lupa alamatnya Pak ya. Karena emang sejauh ini Pak, tahun ini ya pabrik untuk wisata khususnya, saya belum bicara kebijakan banyak, larinya semua ke selatan Pak. Saya punya Sindang Reret cabang Ciwidey.
revenue-nya itu mengalahkan Sinareret Lembang, Pak. Yang notabene itu jauh. Betul. Nah, jadi sekarang untuk opening tamu-tamu grup khususnya lagi larinya ke selatan, Pak. Oh gitu ya. Dari Januari, Februari, Maret, Ciwidey itu merajai di antara 4 cabang Sinareret, Pak. Dia over terus, Pak, karena demand tamunya itu banyak di sana, Pak. Nah, kalau untuk Lembang, Pak ya, Lembang ini karena saya di Sinareret Sekolah ini punya juga wahana untuk anak-anak bermain, Pak ya. TK, SD itu sampai kemarin udah banyak yang di cancel, Pak. Karena kebanyakan TK, SD datangnya dari luar kota, Bekasi, Purwakarta, dan sebagainya. Untuk function juga ada maksudnya grup-grup ada itu juga, Pak, berkurang juga, Pak, untuk di Sinareret Lembang. Apalagi tamu dine-in setelah sekarang di atas banyak kafe-kafe, Pak, di sekolah atas tuh hampir rata-rata lari ke sana, Pak. Betul. Gitu. Jadi emang Sinareret Sekolah juga sekarang di antara semua 4 cabang revenue paling drop gitu, Pak. Yang Lembang paling drop. Paling drop. Dimana tiap tahunnya mereka itu selalu nomor 1, Pak. Sinareret Lembang. Tapi tahun ini minusnya udah lumayan jauh, Pak, gitu, Pak. Udah lumayan jauh ya. Ya. Jadi memang karena kebijakan dari adanya khususnya, Pak ya. Betul. Kamar kita sedikit ya, Pak. Si Sekolah itu cuma 24 kamar, dia tidak terlalu berpengaruh. Cuma dari segi kebijakan yang Pak Gubernur itu tidak boleh ada wisata graduation dan yang lainnya ke Bandung, jadi itu sangat berpengaruh lah, Pak. Karena kalau dari Lembang segmennya itu dari Jawa, Pak. Iya. Jawa Tengah, Jogja, Surabaya itu mendominasi. Gitu. Kalau kemarin saya lihat di medsos ada beberapa biro yang mereka juga menyatakan tidak akan bawa wisata ke Lembang, ya mungkin efeknya bisa bicara nanti juga tempat wisata juga melihat. Betul sekali. Ya. Itu aja bagaimana. Berapa persen kira-kira turunnya? Hampir 30-40%, Pak. Hampir 30-40%. Lumayan besar juga ya, dari 100% sampai segitunya. Ya itu memang sangat berdampak sekali ya. Jadi pariwisata ini memang tidak jauh dari yang namanya situasi politik dan ekonomi. Kalau situasi politik dan ekonominya bagus, biasanya pariwisata akan semakin bagus lagi. Ya mudah-mudahan aja untuk kedepannya kita ada semakin baik lagi ya. Oke, terima kasih, Pak. Iya, itu dari restoran di kawasan utara ya, kawasan Lembang. Jadi teman-teman yang travel agent atau yang lainnya juga jangan merasa sendirian ya, bahwa oh saya nih gimana mencari duit susah. Kita hampir semuanya begitu. Jadi makanya kita sekarang harus saling bahu membahu untuk bisa menjadikan pariwisata maju kembali. Oke, setiap orang pasti akan mengunjungi suatu destinasi kota, yaitu mengunjungi objek wisata. Nah, seperti kita ketahui objek wisata di Lembang ini banyak sekali, ya, Lembang sampai Subang, dan salah satu yang terkenal yaitu diantaranya adalah grup dari Perisai, yaitu floating market yang sekarang ini, kemudian juga ada di Great Asia Afrika, Farmhouse dan lain-lain. Nah, sekarang saya ingin tahu dan juga ingin tanya ke Bu Mel selaku orang yang bertanggung jawab untuk floating market ini ya di sini. Mungkin setiap hari kan bisa melihat. Kalau tiket atau objek wisata mungkin bisa melihat jumlah-jumlahnya itu jelas karena jumlah tiket ya. Jadi perbandingannya kelihatan sekali. Nah, restoran juga sama sebetulnya, tapi dibanding restoran mungkin objek wisata jauh lebih mudah ya, karena jelas dari jumlah tiketnya. Nah, selama ini bagaimana untuk yang sekarang sedang banyak hal-hal yang menjadikan orang menjerit di bidang pariwisata gitu kan? Nah, untuk floating market ataupun grup riset sendiri, bagaimana kondisinya untuk sebelum dan setelah Lebaran ini? Kira-kira, Bu Mel, silakan. Ya, terima kasih Kang Hasan untuk kesempatan ini. Kalau dari kita lihat destinasi wisata, ya khususnya di Lembang ini ya, dari sebelum Lebaran khususnya sesudah tahun baru itu memang sudah ada penurunan. Sudah ada penurunan memang. Dibandingkan tahun lalu itu mungkin ada sekitar 20-30% penurunannya. Lebaran pun kita jumlah pengunjung itu jauh di bawah ekspektasi kita ya. Dari target kita itu
mungkin kurang 40% lah. Sampai 40% ya? Pada saat Lebaran ya. Jadi kita puncaknya itu hanya 2 hari karena libur Lebaran itu kan mulai tanggal ya pas hari Lebaran lah 31 Maret sampai kemarin tanggal 8 ya. Itu yang biasanya kalau Lebaran itu seminggu lah kita bisa dapat tamu dalam jumlah yang maksimal. Tapi Lebaran tahun ini hanya 2 hari. Hanya 2 hari yang full ya. Selebihnya itu ya seperti weekend biasa. Jadi memang penurunannya cukup signifikan dan daya beli pun memang kurang. Jadi spending rata-rata tamu kita juga kurang baik. Tapi saya rasa itu mungkin disebabkan bukan hanya akibat kebijakan dari pemerintah seperti pengetatan anggaran atau misalnya larangan study tour, itu mungkin salah satu penyebabnya juga. Tapi secara makroekonomi memang kita mungkin sedang tidak baik-baik saja. Ya, jadi ya tapi kita berpikir positif bagaimana caranya kita membuat program yang lebih low budget, misalnya ke depannya kita bisa bersama-sama dengan destinasi yang lain atau rumah makan dengan tempat-tempat oleh-oleh, membuat package mungkin khusus. Karena saya kebetulan bertugasnya di Lembang, ya mungkin bisa kerjasama dengan yang ada di area Lembang ini untuk hotelnya, untuk destinasi, untuk oleh-olehnya, supaya bisa lebih memberikan harga yang lebih affordable kepada travel supaya mereka bisa berjualan dengan lebih mudah. Ya bagaimanapun dengan situasi seperti ini pasti solusinya tidak bisa instan. Kita harus berusaha bagaimana caranya supaya kita bisa tetap survive. Betul. Iya. Oke, Ibu Mel ya sudah mewakili dari destinasi wisata ya. Ya, semua wisata, semua hotel dan lain-lain mereka juga membutuhkan orang yang membawa rombongan itu ke vendor tersebut, dan diantaranya adalah para tour guide atau pramuwisata. Di sini juga sudah hadir pramuwisata atau tour guide dari HPI. Mungkin biasanya setelah Lebaran jobnya tuh banyak ya, sampai nggak kepegang, mungkin sampai bisa diserahkan ke temannya atau yang lainnya. Nah sekarang ini saya juga dengar dari teman-teman HPI ya, dari teman-teman HPI juga, mereka rata-rata katanya aduh job hari ini biasa sudah full, kan sekarang masih kurang. Itu gimana kondisi dari teman-teman di HPI sendiri untuk suasana atau situasi seperti sekarang ini? Baik ya, terima kasih Pak Sadat. Saya mewakili asosiasi himpunan pramuwisata sebenarnya seluruh Indonesia juga ya, hampir semua sama. Hanya memang pasarnya, segmennya juga di dalam asosiasi kami itu ada anggota yang memang segmen pasarnya domestik, betul. Ada yang ASEAN, ada yang Eropa, betul. Tapi sebelumnya saya mau ikut prihatin pada teman-teman semua dan rekan-rekan yang memang kena dampak dari situasi saat ini. Kalau secara pribadi saya memang dari zaman terjun di pariwisata 1985 Pak. Iya. Jadi umur saya sudah mau 70. Saya mengalami juga krisis waktu itu perang Teluk ya Pak. Bagaimana juga ada pengurangan tenaga kerja di hotel, restoran dan sebagainya Mak. Ada juga yang 2 minggu kerja digilir gitu ya. Apalagi honor gitu ya, sampai bom Bali Pak Harto turun itu krisis moneter, kemudian bom Bali 1, bom Bali 2 dan COVID sekarang saya alami semua ya. Saya juga apresiasi Pak, ada program dari
Wira ini membuat program Jabar Istimewa dengan 2 destinasi Pak ya, yang menggunakan 3-4 destinasi Jabar semua. Itu bentuk dari sebuah optimisme ya. Saya sendiri juga nggak bisa bicara sendiri sebenarnya Pak, ada rekan-rekan kami yang sekarang sedang ada di Kinabalu ya, dari PHRI dan Asita, Astindo itu sedang ada performan di sana itu dalam rangka promosi juga destinasi Jawa Barat juga, nggak hanya Indonesia tapi Jawa Barat juga yang kami support juga ya. Jadi memang yang penting optimis. Jadi maaf kalau dari anggota kami ini yang terutama yang biasa membawa wisatawan asing itu akan ketahuan kalau kulitnya gelap, telinga sebelah kiri lebih hitam dari sebelah kanan, itu benar-benar lagi banyak duit gitu. Lagi kerja itu. Kecuali yang telinga kanannya hitam kena matahari atau tangan sebelah kanan itu ketahuan bahwa dia driver. Beda ya kalau guide yang sebelah kiri. Itu gampang gitu kayak. Jadi begini, di kami pun karena pariwisata itu kan kreativitas. Betul. Jadi kalau kita menunggu nggak bisa gitu ya. Jadi kalau anak sekolah yang kita tadinya keluar kota boleh, sekarang nggak boleh keluar kota, kita siasati dengan program-program bagaimana mengenal kotanya sendiri. Betul. Jadi sebenarnya guide itu punya PR berat. Kita mencari DNA-nya daerah kita sendiri, Pak. DNA itu dalam arti apa yang istimewa dari kita. Beberapa sekolah swasta kebetulan yang memang mau menerima program-program yang itu, oh iyalah Pak, tolong ya anggota-anggota kami yang berjalan gitu ya, walking tour sama kebetulan ada wisata bandros ya, itu kita kombinasikan untuk mengenal kotanya. Baik temanya macam-macam Pak, ada yang mengenal nggak cuman wisata tapi ada ya tadi sejarah, kemudian aspek ekonominya, jual beli, kemudian ada kuliner gitu ya. Itu sekarang sedang mulai tumbuh. Ada beberapa, hanya memang yang negeri belum. Negeri itu paling baru SMP 2 gitu ya, mungkin yang orang tuanya mau jemput. Tapi kalau yang swasta memang sudah pada oke, kita minta malah teleponnya minta konsultasi tentang anak sekolah dari TK sampai SD SMP itu pada nyari kami Pak sekarang. Lagi tolong bikinin paket yang di Bandung ini apa aja sih? Ada ya paketnya ya kita berhitung dan kadang-kadang juga berkolaborasi dengan Asita, karena Asita sendiri sudah beberapa orang manja dengan konsep-konsep wisata yang menguntungkan Pak ya. Betul. Yang konvensional itu lah, ngapain bikin yang baru-baru, hitungnya susah dari gitu ya. Makanya dia tolong bikinin istimewa paket-paket istimewa kayak cycling tour dan sebagainya, mengenal sejarah gitu. Dan itu alhamdulillah teman-teman kita yang memang fashionnya di situ dapat kerjaan Pak. Jadi memang harus mengelola, meracik sendiri ya tentang yang kota Bandung, yang di luar kota Bandung, KBB dan sebagainya, itu ada potensi-potensi wisata ya, apalagi di Kampung Jerumu ada yang kita juga secara langsung atau tidak langsung kita promosikan juga. Nanggraya juga kita bawa Pak, kebetulan memang stimulannya dari bus ya, orang-orang dari luar pulau sampai Singapura, Malaysia, Brunei itu sedang tergila-gila dengan bus kok. Jadi kita ya itu paket wisata dari anggota Asita, hanya kita eksekutor aja. Satu lagi tentang kalau Jawa Barat tadi Ibu hadis nggak lihat ya, bahwa lagi marak itu cruise Pak. Cruise itu kapal pesiar yang mampir di Indonesia, itu yang mulai dari Raja Ampat, bukan Raja Ampat tapi rata-rata Bali, Lombok, Surabaya, Semarang, kemudian kadang Cirebon, kadang enggak juga. Tapi dulu Cirebon sering dipakai, sekarang enggak. Dan kita pun tenaga kita, teman-teman kita yang biasa itu dimintakan karena di DKI, di Tanjung Priok,
tapi turnya merambah ke Jawa Barat karena mereka lihatnya laut melulu ya. Begitu sampai Cirebon dia melihat mereka pengen ke puncak, dan puncak Bogor itu sesuatu yang wah buat mereka ya. Ya, dampak untuk orang HPNI sendiri apa Pak? Ya, kita bicara soal segmen market Pak. Kalau nanti yang biasa domestik ya akan terbawa, terkena dampak sama dengan teman-teman semua di sini. Tapi yang asing tidak sama sekali Pak. Iya. Masih ada, bahkan sekarang sedang mulai meningkat. Iya. Meningkat, jadi optimis saja memang gelombang itu akan begitu ya. Betul. Jadi satu lagi saya bicara apa tadi ya? Oh, lupa saya mau bicara soal promosi ya. Jadi teman-teman yang memang sedang di Kinabalu ini, saya dulu juga pernah di Badan Promosi Pariwisata di Kota Bandung. Zaman waktu itu masih Pak Dadar ada, kemudian transisi ke Jumat Ambil itu juga suka pasar-pasar wisata di Eropa Pak ya. Di Eropa, di India juga, kita juga memang senyap nggak bicara, tapi kita ngomong tentang daerah kita, potensi yang ada di kita. Itu memang kekasan kita dan sebagainya itu pelan, tapi memang pasti kita pakai anggaran ya, plat merah tadi. Sebenarnya kita lahir dari plat merah, betul, karena SK dari Dirjen Pariwisata tahun 2008. Tapi setelahnya ya mandiri Pak, nggak bisa plat merah bener enggak. Hanya waktu itu memang asosiasinya masih terbatas, jadi ya mereka juga perlu kita untuk. Tapi setelahnya ya banyak ya, kita kadang-kadang nggak ya, subsidi nggak nyampe juga Pak. Iya. Oke, terima kasih Pak. Ya. Iya. Ya, baiklah Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang hadir di sini. Tadi sudah semua memaparkan kondisi dari industri pariwisata ini ternyata sangat berdampak terhadap semua ya, semua bidang khususnya di bidang pariwisata, dan semua elemen yang ada di bidang pariwisata ini memang sangat terdampak sekarang ini. Mudah-mudahan ini hanya berlangsung beberapa bulan ke depan saja, atau mungkin bulan ini adalah bulan terakhir dampak dari apa yang kita takutkan itu, dan mulai bulan Mei mudah-mudahan semuanya ya, semuanya sudah bisa lagi beraktivitas sebagaimana tahun-tahun sebelumnya ya. Ya, terima kasih kepada semua para narasumber. Sebetulnya masih ada satu pertanyaan lagi, tapi karena mengingat waktu ya, tapi mengingat waktu yang sudah semakin sore, dan mungkin di antara Bapak Ibu dan juga semua yang hadir ini juga mungkin ada kegiatan lain lagi setelah acara ini. Jadi untuk acara talk show mungkin kami tutupkan sampai di sini. Tapi satu lagi saya ingin tanya dulu, mungkin Pak Benny yang menjawab ya, kira-kira harapan untuk mendongkrak dunia pariwisata dengan situasi seperti ini. Ya, silakan Pak Benny. Oke, terima kasih. Alhamdulillah kita sudah paham sekali dengan kondisi ini, termasuk saya pun di divisi hotel mulai di Januari ini dampaknya. Mudah-mudahan isu ini kan bisa sampai ke Desember, mulai dari isu dari kebijakan pemerintah pusat, isu dari pemerintahan provinsi, dan isu ekonomi. Nah, makanya kita untuk mendongkrak bagaimana kita akan main dulu di daerah Jabar dulu, kita sowan Jabar 1, Jabar 2, kita manfaatkan kondisi wisata yang ada di Jawa Barat, karena Jawa Barat pun masih banyak yang kita harus gali. Tadi kata beliau di pihak KPI ternyata ada beberapa titik-titik yang saya tadi dengar, kapal pesiar itu udah mulai bagus ya. Kapal pesiar sudah mulai merapat ke kita, bagaimana kita memanfaatkan kondisi itu untuk memberi paket-paket kondisinya. Kedua, nah nanti kita antara seller dan buyer, saya minta rate the best, rate-nya promo silakan gede-gedean, karena saya sudah tahu hotel pun sepi, ini sepi. Tolong itu dimanfaatkan apabila kita mulai start di Mei, kita akan berkunjung ke setiap kota supaya travel bisa
membuat paket yang optimal, paket yang bisa hemat juga, minimal bisa open trip atau one day, minimal itu, minimal bisa 2 hari 3 hari. Nah 2 hari 3 hari ekonomi kita lagi seperti ini, daya beli kita lagi kurang, minimal bikin paket one day bisa pulang pergi. Makanya kita kenapa bikin trip Jabar istimewa bisa pulang pergi, karena saya tahu minta ke bos-bos kita tuh pada marah semua gitu. Pengen promo tapi kita okupansi kita harus bagus, revenue kita harus bagus, tapi daya beli kita rendah. Makanya kita bikin trip Jabar istimewa yang hemat. Nah itu tujuan kita. Kita pun akan diskusi dengan beberapa travel sejabar supaya mereka bisa ngebantu semua seller-seller kita bisa eksis kembali. Dan saya optimis betul karena Bapak kurang mau kudu optimis, muter otak, yang penting nengan duit dah we. Tina gitu. Ya, kumacarana daripada kamar kosong, geus promokeun kadieu kan mending balik modal we. Biasa publish sakieu, sok ka urang mah sakieu, asal bae ayeuna tah gitu intina. Bu Melani jual sekian, oke sampai sekian, sok bawakeun. MOU ayeuna bikin paket nu simple anu murah dah gitu ya mah. Enak audisi ka dieu, audisi ka ditu, jeung pemerintah lieur geus gawe enak langsung cak langsung enak. Mayangan duit we. Intina gitulah kucing bahasa Sunda mah. Iya, yang penting mah cuan ya. Cuan we enak langsung we enak mah enak mah langsung praktek. Dengan kondisi sekarang ini. Insyaallah dengan ikhtiar insyaallah kita bisa. Iya. Oke, terima kasih Pak Beni Iskandar, Ketua Pawira DPD Jawa Barat. Ya, Bapak Ibu, rekan para pelaku industri pariwisata yang sudah hadir di sini, tadi kita sudah mendengarkan semua tentang kondisi dari industri pariwisata, khususnya untuk kita yang memang kita setiap hari berkecimpung di dunia itu, dan itu adalah dapur kita, cuan kita, dan juga untuk masa depan kita. Dan tadi sudah ada bagaimana cara mendongkraknya, maka Pak Wira DPD Jawa Barat akan membuat satu program yang namanya Trip Jabar Istimewa. Luar biasa, boleh nanti didukung oleh teman-teman semua para pelaku industri pariwisata untuk bisa bergabung. Kita akan roadshow ke hampir semua kota yang ada di Jawa Barat. Luar biasa. Oke, setelah acara ini nanti akan kami bagikan door prize bagi rekan-rekan yang belum mengumpulkan kartu nama. Silakan untuk segera mengumpulkan kartu nama karena kami akan membagikan door prize. Di antaranya adalah voucher hotel dari Hotel Maze sebanyak 2 buah, 2 voucher hotel dari Vio, 5 voucher makan dari Rumah Makan Cipta Rasa Cikole, 15 voucher tiket masuk dari The Lounge Maribaya, 2 buah jaket dari Rumah Makan Kedai Kemangi, kemudian Gruti berupa produk yang isinya diantaranya sepatu, kemudian kaos dan lain-lain yang pastinya bukan sepatunya Kang Mat. Kemudian dari Rumah Susu Lembang Asli berupa produk bolu, dari Mochi Thrift 2 buah tas, kemudian dari Hotel Bensi 1 buah voucher hotel, kemudian dari Hotel Batara juga voucher hotel, dan The Castello voucher tiket masuk, serta dari Sindang Rada Resto berupa goodie bag. Iya. Ya, tadi untuk door prize itu mudah-mudahan semua yang hadir di sini akan mendapatkannya. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu para narasumber yang hari ini sudah berbicara untuk kondisi pariwisata kita saat ini. Boleh sekali lagi kita beri aplaus yang luar biasa untuk para narasumber yang luar biasa ini.